Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diperpanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Kisah laki-laki selamat dari siksa kubur berkat surat Al-Mulk. Keutamaan membaca surat Al-Mulk dan menghafalnya setiap malam benar-benar menakjubkan. Surat yang berisi 30 ayat ini dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga dipelihara dari siksa kubur. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW tentang fadilah surat Al-Mulk merupakan kabar gembira bagi umat muslim. Dikisahkan ada seorang laki-laki selamat dari siksa kubur berkat membaca surat Al-Mulk. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat berisikan 30 ayat dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapat ampunan, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Al-Hafiz Ibnu Asakir dalam kitab tariknya bab biografi Ahmad Ibnu Nazar Ibnu Ziyad Anas Abdullah Al-Quraisy An-Nasaiburi Al-Mukri Az-Zahid Al-Faqih, salah seorang yang berpredikat sikoh yang riwayatnya diambil oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, meskipun bukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Riwayat tersebut bercerita kisah orang yang selamat dari siksa kubur karena dibela surat Al-Mulk yang dihafalnya. Kisah ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada seorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada suatu pun dari kitab Allah yang dihafalnya selain dari Tabarok atau surat Al-Mulk. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang, maka surat Tabarok menghalanginya, sehingga malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitab Allah, dan aku tidak suka membuatmu tidak senang, tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah dan mintalah syafaat darinya untuk dia. Maka surat itu pergi menuju ke hadrat Allah lalu memohon, ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku. Maka apakah engkau akan memakannya dengan api, sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Allah berfirman, aku lihat engkau marah. Surat itu menjawab, sudah seharusnya aku marah. Maka Allah berfirman, sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat buatnya. Maka surat itu kembali dan mengusir malaikat penanya. Lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati.
mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, "Selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku, dan selamat datang dengan dada ini. Barangkali dada ini dipakai untuk memuatku, dan selamat datang dengan kedua kaki ini. Barangkali ia dipakai untuk berdiri membacaku." Surat itu menghiburnya di dalam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Anas bin Malik melanjutkan, setelah Rasulullah SAW menceritakan kisah ini, maka tidak seorang pun, baik anak kecil atau orang dewasa atau budak atau orang yang merdeka, melainkan mempelajarinya dan menghafalkan surat itu. Dan Rasulullah SAW menamainya dengan sebutan Al-Munjiyah atau surat yang menyelamatkan. Dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berkata kepada seseorang, "Maukah aku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang akan membuatmu gembira?" Lelaki itu menjawab, "Tentu saja mau." Ibnu Abbas mengatakan, "Bacalah surat Al-Mulk dan ajarkanlah kepada keluargamu serta semua anakmu dan semua ahli baitmu yang masih anak-anak dan juga semua tetanggamu. Karena sesungguhnya surat Al-Mulk ini